Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanoyong Lazuardi, NIM 22142070 akan menjelaskan tentang pentingnya hukum bisnis bagi pengusaha. Jadi hukum bisnis ini apa ya? Bisa dibilang penting. Karena kenapa? Karena ketika kita memulai untuk berbisnis sendiri, maka banyak resiko-resiko yang kemungkinan besar itu terjadi. Salah satu contohnya itu seperti sering kita jumpai itu penipuan. Nah, maka dari itu dari hukum bisnis berperan penting dalam berjalannya kegiatan bisnis. Nah, dari pentingnya hukum bisnis itu ada tujuan dan fungsi hukum bisnis. Nah, jadi hukum bisnis ini dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Nah, adapun tujuan hukum bisnis itu yang perlu kita ketahui, yang pertama menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua, melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah atau biasa disingkat dengan UKM. Yang ketiga itu membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Yang keempat itu memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Nah, dan yang terakhir itu mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Nah, itu tadi merupakan tujuan dan fungsi hukum bisnis. Karena hukum bisnis ini dibuat untuk dijadikan sebagai wadah perdagangan bagi kita sebagai pelaku ekonomi. Adapun aturan hukum bisnis ini dibuat karena selain mengatur tingkah laku pebisnis, keberlakuan hukum ini dibutuhkan gitu untuk instansi karena dengan adanya hukum dapat mengatur tatanan dan dalam suatu instansi ini agar tidak berbenturan kepentingan dengan kepentingan yang lain. Kenapa aturan hukum bisnis ini diperlukan? Nah, jadi ya memang karena untuk menjaga keseimbangan kepentingan usaha sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh penjual juga pembeli yang bersangkutan tersebut. Lalu kalau semisalkan hukum bisnis tidak ada, apa yang akan terjadi? Undang-undang bisnis ini memainkan peran penting dalam mengatur praktik bisnis di negara ini. Tujuannya itu adalah menganalisis legalitas usaha yang dijalankan, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang dilaksanakan. Terbayang jika hukum bisnis ini tidak diterapkan, maka dunia perdagangan ini kemungkinan besar hancur gitu. Perkembangan bisnisnya pun tidak berjalan dengan lancar. Lalu apa yang terjadi semisalkan hukum bisnis ini ditiadakan? Nah, kalau semisalkan hukum bisnis ini ditiadakan, maka kegiatan berdagang ini bisa dipastikan perkembangannya tidak akan berjalan dengan lancar dan bisa dipastikan juga akan hancur gitu di lingkup pebisnisan atau perdagangan. Mungkin juga akan berjalan tak karuan kalau seorang pebisnis ini tidak beraturan menerapkan kegiatan usahanya. Nah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebelum kita membangun usaha itu harus mengetahui, harus memahami dengan baik apa saja aturan yang harus ditaati di dunia bisnis itu. Nah, adapun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tujuan dibuatnya itu untuk menjadikan perlindungan menjadi suatu wadah konsumen dalam berniaga, dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 itu bisa dijelaskan dengan berikut ya. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Adapun bunyi Undang-Undang
Perlindungan Konsumen pasal 3 nomor 8 tahun 1999 itu pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Baik, mungkin sedikit penjelasan dari saya tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.